Mata pelajaran yang akan diuji pada hari ini adalah prakarya, biologi, seni, dan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada kelompok pertama, yaitu Niketut Mawar dan Dea Aura Margareta. Dengan mata pelajaran prakarya, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nitut Mawar dari kelas 12 MIPA 7 dan teman saya Dea Aura Margareta dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan judul KTI kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Minuman didaur ulang menjadi tas belanja yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat, sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya, yang berdampak pada kesehatan bahkan pada lingkungan. Sebentar Ibu potong. Ketut bisa dikirim ininya, filenya. ini. Oke. Bisa ya? Ini kirim ke ibunya kamu. Lu lanjutakan dulu lagi. Kamu yang membagi di layar, Nak. Nggih. Baik, ulun lanjutakan dulu lah. Seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat, sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya yang berdampak pada lingkungan bahkan pada kesehatan. Lalu untuk mengurangi sampah plastik ini dan untuk terus mengurangi meningkatnya sampah plastik ini, kita dapat memanfaatkannya menjadi tas belanja yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah latar belakang yang sudah disebutkan tadi. Dan ini adalah latar belakang yang sudah disebutkan tadi oleh Niketut Mawar. Dan berdasarkan perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan sampah plastik minuman didaur ulang menjadi tas belanja. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat ini, maka tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk mengetahui cara pembuatan sampah plastik minuman dari barang bekas menjadi tas belanja yang pagi. Sudah. Lanjutakan dulu. Kami menggunakan metode deskriptif, lalu teknik pengumpulan data kami menggunakan uji bahan, lalu teknik pengolahan kami adalah analisis data. Ini adalah gambar dari hasil penelitian kami, yang dimana hasil penelitian kami ini memiliki keunggulan, yang dimana kami menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan bahan yang susah untuk terurai, dan memiliki kekurangan juga, yang dimana kekurangannya itu adalah mudah rusak karena jika menampung terlalu beban yang berat. Untuk mendapatkan hasil akhir dan sekaligus sebagai kesimpulan akhir yang merujuk pada analisis data dan rumusan masalah yang telah dibuat, maka cara pembuatan tas belanja dari plastik minuman ini yang pertama adalah potong pinggiran bungkus minuman, lalu yang kedua siapkan karung beras yang tidak terpakai sebagai alat bantuan, lalu yang ketiga tutup permukaan karung beras menggunakan
plastik bungkus minuman sampai karung beras tertutup. Sampai permukaan karung beras tertutupi. Lalu langkah yang keempat, staples pinggiran tas menggunakan bungkus plastik minuman untuk menutupi pinggiran tas tersebut. Lalu langkah kelima ini lakukan pada kedua sisi yang sama di kiri dan di kanan. Lalu untuk langkah keenam, plester seluruh pinggiran agar terlihat rapi. Dan ketujuh, lipat sisa bungkus plastik plastik minuman sebagai gagang tas. Lalu yang ke langkah ke-8, ceklek gagang tas yang sudah dilipat tadi. Lalu yang terakhir adalah hasil dari pembuatan sampah plastik menjadi tas. Ini hasilnya lah. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Baik, presentasi selesai. Terima kasih kepada Mawar dan Dea. Para penguji dipersilakan untuk menanggapi. Ibu Rusmila selaku penguji pertama, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Nak, dengar suara saya? Dengar, Ibu. Ya. Yang Ibu tanyakan untuk Ketut dengan pasangannya siapa tadi itu? Dea Aura Margareta, Bu. Ya, dari kelas berbeda itu ya. Pertama, terima kasih Naya sudah melakukan uji KTI dengan hasil yang cukup bagus. Sekarang pertanyaan Ibu untuk kalian. Selama proses pembuatan KTI ini, kendala apa yang paling kamu rasakan dalam penyusunan ini mulai dari awal sampai proses uji materinya sehingga menjadi hasil yang kamu jelaskan tadi? Coba. Kendala yang kami dapatkan adalah yang pertama kami harus mencari sampah plastik tersebut di pinggir jalan dan di tempat sampah untuk mendapatkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat tas belanja tersebut. Lalu kami itu aja kan kendalanya Bu, menurut ulun. Kendala itu. Jadi kalian langsung langsung mengambil atau mencari sendiri di lapangan. Nah, prosesnya lama tidak, Nak, mengumpulkan itu? Prosesnya menurut ulun tidak lama, tapi memakan waktu yang cukup buat yang lumayan. Lumayan, ya. Mencari-cari. Oke. Berikutnya lagi, di samping latar belakang yang kamu sebutkan tadi, ada tidak latar belakang spesifik atau khusus? Kenapa kamu memilih bidang prakarya ini sebagai karya ilmiah kamu? Apa sih yang kamu pandang prakarya ini sebenarnya? Kami melihat banyaknya sampah plastik yang dibuang begitu saja, yang berdampak pada lingkungan karena bahan tersebut sulit terurai. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mengolah sampah ini menjadi barang yang berguna seperti tas belanja tersebut dari plastik bekas minuman. Dea, ada tambahan mungkin, Dea? Saya sepemikiran dengan Mawar juga, Bu. Karena kamu memilih judul ini ya karena kami melihat di pinggir jalan dan di pasar juga kan ada sampah-sampah gitu. Jadi, dan itu juga bisa berdampak untuk lingkungan juga. Jadi, kenapa kita tidak coba untuk didaur ulang menjadi lebih bermanfaat dan membersihkan lingkungan juga gitu loh, Bu. Oke, siap. Ya. Silakan saya kembalikan terima kasih, Nak. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Rusmila atas tanggapannya. Baik, penguji kedua, Clarissa, kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Bisa lebih nyaring lagi? Oh iya.
Menurut saya KTI Mawar dan Dea tuh sangat bagus karena dan inovatif sekali karena memanfaatkan suatu limbah yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan pertama saya itu, mengapa sih kalian memilih limbah botol plastik dibandingkan limbah lain? Terima kasih pertanyaannya untuk Clarissa. Kami memilih plastik saset bekas minuman ini sebagai bahan membuat tas belanja karena bahan ini cocok dijadikan untuk tas belanja karena daya tahan yang kuat, kelenturan dan fleksibilitas yang bagus, yang untuk terurai juga. yang ideal untuk dibuat menjadi tas belanja. Untuk pertanyaan kedua itu, menurut kalian, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam penelitian KTI kalian? Untuk kelebihan dan kekurangan tadi, seperti yang udah saya jelaskan tadi, yang dimana kelebihannya itu bahan yang kami gunakan ini itu mudah dibuat dan tidak mudah untuk hancur karena sulit terurai, dan kekurangannya ini adalah mudah rusak karena jika menampung beban yang terlalu berat gitu. Itu saja. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kembalikan ke moderatornya. Ya, terima kasih Clarissa selaku penguji kedua atas feedback dan pertanyaannya. Selanjutnya kepada Muhammad Hadi Reformasi selaku penguji ketiga, kami persilakan untuk memberikan jawaban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai penguji ketiga ingin memberi tanggapan. KTI Mawar sama siapa itu tadi tuh? Dea. Oh, Dea. Udah bagus Bang, sama relate sama kehidupan gitu. Nah, soalnya kita sering lihat sampah di mana-mana. Kenapa nggak dibuat jadi sesuatu yang mungkin ekonomis kayak gitu. Nah, aku mau nanya di sini. Kan kalian tadi tuh bikinnya kayak Dari langsung. suaranya tidak terdengar ya, Ria? Apa, Bu? Kenapa, Bu? Terdengar kah suaraku? Terdengar. Terdengar. Oke. Nah, jadi aku mau nanya. Kan tadi tuh kalian tuh langsung ngambil di pinggir jalan kayak gitu. Terus aku nanya cara kalian memastikan bahwa sampah yang digunakan tuh untuk pembuatan tas belanja tuh sudah higienis buat konsumen tuh kayak gimana? Tuh dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Lovia, ini berikutnya. Mawarnya Ini belum Gatot. menjawab, Bu. Silakan Mawar untuk menjawab pertanyaan Repo. Terima kasih pertanyaannya. Karena sampah plastik ini didapat di pinggiran jalan dan didapat di tempat-tempat seperti sampah-sampah di pinggiran jalan, maka dengan cara higienis ini dapat dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir supaya kuman-kuman yang ada di sampah tersebut dapat terminimalisir keberadaannya di sampah plastik tersebut. Sudah, itu Kak. Nah. Ya, oke. Nah, habis itu satu lagi, menurut kalian kerajinan yang berasal dari limbah tas belanja tersebut bernilai ekonomis lah. Kalau iya, bagaimana cara kalian membuat masyarakat tertarik dengan produk ini, misalnya dijual? Terima kasih atas pertanyaannya. Tolong ulangi lagi dong pertanyaannya tadi. Oke, bentar. Menurut kalian kerajinan yang kalian bikin nih bisa bernilai ekonomis atau tidak? Kalau iya, bagaimana cara kalian membuat masyarakat tertarik dengan produk itu kalau misalnya tiba-tiba bisa dijual atau kayak
semacamnya kayak gitu loh. Kami akan mempromosikannya di media sosial. Oh. Terima kasih. Ada tambahan dari aku lah. Menurut aku ini produk ini termasuk bisa menghasilkan dapat diperjualbelikan kayak itu karena kelebihan yang dimiliki tas tersebut dan termasuk murah dan bahan-bahan yang dapat didapat cukup mudah karena berada di sekitar kita dan tidak susah untuk dibuat juga. Tidak susah dibuat juga. Itu saja. Oke, terima kasih. Moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Repo selaku penguji ketiga. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok Mawar dan Dea. Kami ucapkan terima kasih atas presentasinya. Dan akan dilanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Hadat Ravana Bugandi dan Ivan Panadito. Dengan mata pelajaran biologi, kami persilakan. Baru saja. Oke. Baiklah, saya mulai. Selamat pagi kepada juri yang terhormat beserta moderator pembawa acara sidang KTI pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ivan Panadito dari 12 MIPA 7 dan di sana ada rekan saya Hadat Ravana Bugandi dari 12 MIPA 7 juga. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari karya tulis ilmiah kami. Pertama-tama, Indonesia merupakan negara tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang mana salah satunya yaitu musim hujan sangat membantu nyamuk untuk berkembang biak, terlebih lagi banyak genangan air yang akan muncul. Nah, di presentasi kali ini saya akan bawa sedikit penjelasan mengenai daerah Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang kondisi geografisnya terdiri atas 70% tanah lembek atau rawa. Hal ini salah satu faktor penyebab banyaknya nyamuk di Banjarmasin. Untuk jenis nyamuk sendiri, yang sering dijumpai di Banjarmasin adalah malaria dan DBD. Untuk nyamuk malaria sendiri, seperti pada gambar yang telah disajikan, mereka sangat mengganggu aktivitas manusia dikarenakan gatal akibat dari gigitannya. Sedangkan nyamuk DBD yang ada di bawahnya sangat berbahaya jika imun atau tubuh si penderita tergigit oleh nyamuk DBD. Untuk gejala nyamuk DBD ada di slide selanjutnya. Nah, gejala penderita DBD. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, dan muntah. Sakit di belakang mata, pembekakan di kelenjar getah bening di leher dan selangkangan, bitik-bitik merah atau bercak pada kulit. Mereka yang memiliki imun lemah harus menderita beberapa gejala yang berat, hingga dapat menimbulkan kematian seperti pada data yang kami dapatkan baru-baru saja pada tanggal 21 Oktober tahun 2001, terdapat 4 orang pasien meninggal dunia akibat dari demam berdarah. Selanjutnya, mengapa nyamuk menyerang manusia? Sebenarnya nyamuk tidak hanya memangsa manusia, hewan-hewan pun juga dapat diserang oleh nyamuk. Selain itu, mereka juga dapat memangsa tumbuhan untuk diambil dari nektarnya. Apa mungkin darah kita yang manis? Tentu saja tidak. Nyamuk menggigit manusia bukan karena darah yang manis. Nyamuk tertarik pada manusia karena dua hal, yakni kadar karbon dioksida dan panas yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Sehingga itu mengundang nyamuk karena nyamuk tertarik akan bau-bau tersebut. Mengapa sih harus manusia? Apakah tidak ada sasaran lain? Seperti yang dijelaskan pada pertanyaan awal tadi, hewan juga dapat diserang oleh nyamuk. Namun,
perlu dikutip bahwa posisi kita saat ini adalah di kota, sehingga populasi manusia lebih mendominasi daripada hewan, baik itu ternak maupun hias. Terus cara penanganannya bagaimana? Untuk mengusir dan mencegah gigitan nyamuk, umumnya masyarakat menggunakan obat nyamuk baik semprot, elektrik, maupun bakar. Banyak orang lebih menggunakan obat nyamuk tersebut karena dinilai praktis dan lebih efektif, walaupun mereka tahu akibat dari zat yang ditimbulkan di dalamnya terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu terciptalah suatu gagasan mengenai perangkap nyamuk dari botol bekas ini. Konsep kerjanya menggunakan larutan zat manis untuk memikat nyamuk memasuki botol sehingga nyamuk akan terjebak dan mati tenggelam di larutan tersebut. Penggunaan zat manis tersebut membuat kami tertarik untuk membandingkan antara gula pasir dengan gula merah untuk digunakan sebagai larutan pemikat pada perangkap tersebut. Apa saja yang dibutuhkan? Benda yang dibutuhkan cukup simpel, yaitu botol bekas, gula pasir, gula merah, serta air. Untuk lebih lengkapnya akan dijabarkan oleh Hadat Rapana Mugandi. Sebelum itu, saya akan memberikan tujuan dari KTI kami, yaitu untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perangkap nyamuk yang sederhana ini, dapat digunakan dimanapun tanpa merugikan siapapun. Contohnya ketika pos kamling kehabisan obat nyamuk, baik bakar maupun elektrik, mereka dapat menggunakan perangkap sederhana ini daripada membakar tempat telur yang dapat membahayakan pernapasan para penjaga pos. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Rapana Mugandi. Hadat? Mana Hadat? Oh, saya kira mix saja tadi. Tidak terdengar, Hadat.
Hadat Sauda, suaranya tidak terdengar, Nak. Tes, tes. Ya, silakan. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Sebelumnya, saya akan melanjutkan presentasinya. Metode eksperimen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode komparatif, yaitu dengan membandingkan antara efektivitas antara gula merah dan gula pasir dalam memikat nyamuk. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah eksperimen, dan teknik pengolahan data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat perangkap adalah botol bekas, gula merah dan gula pasir, gunting atau cutter, air, plastik hitam untuk menutupi perangkap, ragi, dan alas yang berisikan air untuk dijadikan wadah bagi perangkap sehingga semut tidak memasuki perangkap. Kemudian, batas penelitian yang kami tetapkan adalah selama 24 jam. Dan tempat penelitian atau eksperimen yang kami lakukan ada di 3 tempat, yaitu toilet, halaman rumah, dan ruang tengah atau ruang tamu. Cara pengumpulan data kami adalah berdasarkan jumlah nyamuk yang didapat tergantung dengan takaran serta jenis gula. Populasi yang kami tetapkan adalah jumlah takaran gula dalam gram, yaitu pasir dengan 15 gram, 45 gram, dan 60 gram. Begitu pula dengan gula merah dengan 15 gram, 45 gram, dan 60 gram. Variabel respon yang kami tetapkan adalah jumlah nyamuk yang tertangkap. Variabel kontrol yang kami tetapkan adalah takaran ragi, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Berikut adalah foto penerapan dari perangkap nyamuk dari botol bekas, beserta bukti keberhasilan dari perangkap ini. Dapat terlihat dari beberapa nyamuk yang berhasil terjebak. Selanjutnya, tabel hasil penelitian. Pada tabel data hasil penelitian di rumah Ivan Panadito, di tempat seperti toilet dan ruang tamu, tidak ada satupun perangkap yang berhasil menjebak nyamuk. Akan tetapi, di halaman rumah, terdapat 2 perangkap yang berhasil menjebak nyamuk, yaitu pada perangkap dengan larutan yang menggunakan 45 gram gula pasir yang berhasil menjebak 2 nyamuk. Dan pada perangkap dengan larutan yang menggunakan 60 gram gula merah yang berhasil menjebak 1 gram. Selanjutnya, di tabel data hasil penelitian di rumah Hadat Kavana Mugandi, di toilet, terdapat 2 perangkap yang berhasil menjebak nyamuk, yaitu perangkap dengan larutan yang menggunakan 45 gram gula merah yang berhasil menjebak 2 nyamuk, dan begitu pula pada perangkap nyamuk dengan larutan yang menggunakan 60 gram gula merah yang berhasil menjebak 2 nyamuk juga. Sementara di ruang tamu, hanya perangkap yang berhasil, yaitu perangkap dengan larutan yang menggunakan 60 gram gula merah. Dan di halaman rumah tidak ada satupun perangkap yang menjebak nyamuk. Hasil analisis. Berdasarkan tabel hasil percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa di antara kedua zat manis tersebut, yang lebih efektif dalam memikat nyamuk adalah gula merah. Mengapa? Hal ini disebabkan karena gula merah yang dicampur dengan ragi akan terfermentasi dan menghasilkan karbon dioksida atau yang sering kita kenal dengan CO2 yang lebih banyak dibandingkan fermentasi antara gula pasir dan ragi. Hal ini didukung oleh teori dari Dr. Karl Kruszelnicki, seorang pakar sains yang mengatakan bahwa nyamuk menggigit manusia bukan karena darah yang manis. Nyamuk tertarik dengan manusia
karena dua hal, yaitu kadar karbon dioksida dan panas yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak karbon dioksida yang dimiliki, maka nyamuk akan semakin tertarik untuk menghampiri. Hal inilah yang diterapkan pada konsep perangkap nyamuk dari botol bekas. Kesimpulan, komposisi atau kandungan zat yang terkandung dalam masing-masing gula yang memiliki beberapa perbedaan menyebabkan tingkat efektivitas kedua larutan gula tersebut berbeda. Dan dari data hasil penelitian yang didapatkan, diketahui bahwa gula merah lebih efektif dibandingkan gula pasir untuk dijadikan sebagai larutan pemikat nyamuk. Selain itu, perangkap nyamuk ini harus menggunakan paling tidak sekitar 60 gram gula dan dicampurkan dengan sedikit ragi pada perangkap yang dibuat agar pengguna. Itulah presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memulai sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas presentasinya Hadat dengan Ivan. Presentasinya selesai. Para penguji dipersilakan untuk menanggapi. Ibu Rusmila, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Lovia, terima kasih Hadat, terima kasih Ivan. Satu hal yang cukup menarik buat saya adalah mengapa sebenarnya Ivan dengan Hadat ini tertarik sekali dengan nyamuk, gitu ya. Ada apa dengan nyamuk buat kalian gitu kan? Ada historinya atau ada sejarahnya buat hidup kalian tuh nyamuk? Nah, itu nanti kamu jelaskan. Yang kedua, tadi kan dari hasil tadi itu, ketika kamu mengujikan perangkap itu di luar rumah ya, justru tidak ada yang masuk ya hasilnya ya? Kalau tidak salah tadi kan ya. Nah sekarang itu ada tidak setelah tidak dapat itu kalian berpikir tidak untuk menganalisis mengapa sih ketika di luar ruangan ternyata gula pasir dan gula merah yang kamu gunakan itu ya yang dicampur untuk perangkap itu tidak bisa difungsikan, sementara ketika diletakkan di dalam rumah itu malah hasilnya malah ada gitu kan, malah nyamuknya malah mendekat dan sebagainya. Nah itu secara teori bisa tidak kamu jelaskan atau mungkin secara pengetahuan yang kamu dapat kamu cari tidak referensinya, kenapa sih ketika di ruangan nggak ada nyamuk yang mau mendekat ke sana? Oke, silakan. Baik, bolehkah saya memulainya terlebih dahulu? Kenapa kami memilih materi tentang nyamuk ini? Sebenarnya simpel, karena nyamuk sering ditemukan di mana-mana begitu kan. Nyamuk tuh sebenarnya hal yang sepele tapi bisa juga berbahaya. Kan karena sudah dijelaskan Ivan tadi ada DBD, beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk. Jadi kami tertarik untuk membahasnya. Lalu karena rata-rata orang memakai obat nyamuk seperti yang elektrik maupun yang asap, yang notabene agak kurang sehat begitu, kami tertarik untuk mengujikan sesuatu yang lebih alami, yang sahabat dengan alam maupun kesehatan, seperti obat nyamuk dari perangkap nyamuk dari botol bekas ini. Perangkap ini kan bersahabat dengan alam karena menggunakan botol bekas. Ya tentunya mengurangi sampah plastik di lingkungan, juga asap tidak mengeluarkan asap, cuman bau saja begitu. Terus untuk pertanyaan ibu yang kedua, bisa diulang Bu? Yang kedua. Tadi kan berdasarkan uji perangkap kamu ketika perangkap itu diletakkan di luar rumah, justru nyamuknya tidak dapat gitu ya, tidak mendekat gitu kan. Nah tetapi ketika di dalam rumah, misalkan di rumah Ivan tuh di ruang tamu dapat 2 ekor gitu ya, atau mungkin di ruang tidur dapat berapa ekor tadi gitu kan. Nah itu kamu menganalisis tidak, faktor apa sih yang mempengaruhinya sehingga ketika di luar ruangan perangkap yang kamu gunakan menggunakan campuran gula merah dan gula pasir tadi itu tidak efektif untuk menangkap nyamuk. Kami berhipotesa atau berhipotesis bahwasanya kenapa di luar itu atau di halaman rumah itu
tidak berfungsi dengan baik perangkap ini karena di luar rumah itu jarang digunakan atau ditempati oleh manusia. Berbeda dengan WC atau toilet dan ruang tamu yang notabene banyak sekali manusia yang biasanya datang. Sehingga berarti potong Dat. Berarti salah satu faktornya juga di samping itu, apakah ini tadi apa ya namanya, ada faktor manusianya itu yang mempengaruhi sehingga itu bisa memancing datang, atau ada makhluk gitu ya, ada makhluk hidup lain yang bisa memancing datangnya nyamuk sehingga berpengaruh terhadap hasil penelitian kamu. Seperti yang dijelaskan Ivan tadi, karena ini kota, jadi manusia yang cenderungnya diincar oleh nyamuk. Sehingga inilah yang menjadi patokannya, manusia. Oh ya, jadi ada faktor manusianya ya, oke. Atau mungkin menurut pengamat atau kajian kalian, kalau di luar ruangan itu kan tempatnya agak luas ya, agak luas. Apakah itu juga mempengaruhi itu terhadap hasil? Kalau mungkin di ruangan, mungkin di kamar mandi atau mungkin di ruang tamu itu kan agak sempit tuh, sehingga mungkin pergerakan si nyamuk itu kan terbatas. Kalau di luar ruangan itu kan mungkin nyamuknya bisa ke sana kemari gitu. Itu kalian terpikir tidak secara ilmiah itu mempengaruhi? Ivan mungkin bisa membantu? Ya terpikir sih Bu. Waktu saya mencoba di halaman rumah saya kan lumayan luas. Jadi di halaman yang depan yang tidak ada hewannya atau manusianya sama sekali, itu nyamuknya malah nggak ada. Yang di halaman saya, yang saya tulis itu dekat kandang burung saya malah dapat. Berarti asumsinya gini Pak ya, berarti dari penjelasan kamu itu berarti gini, nyamuk itu akan mendekat apabila ada makhluk hidup lainnya di sana ya? Iya. Ya itu ya. Jadi kalau tidak ada makhluk hidup lainnya, otomatis dia tidak akan muncul gitu ya. Jadi kita gitu ya. Berarti salah satu faktornya itu. Oke, Pan. Sip, ketemu jawabannya. Ya, terima kasih Love ya. Baik, terima kasih Ibu Mila atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penguji selanjutnya, yaitu Ajwa Salsabila. Kami persilahkan. Oke, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, jadi pertama di sini saya mau menanggapi dulu KTI yang ditulis sama Ivan dan Hadat. Menurut saya KTI yang ditulis mereka ini tuh udah bagus banget, terus juga sangat menarik dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari karena alat-alat yang dibuat ini kan menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pokoknya sangat bagus. Nah, terus pertanyaan dari saya, kira-kira apa sih yang membuat si gula merah ini tuh lebih efektif daripada si gula putih tadi? Padahal kan mereka tuh sama-sama gula gitu. Ya, terima kasih. Bolehkah saya menjawab? Ya, silakan. Oke. Sesuai yang tadi kesimpulan, komposisi dalam masing-masing gula yang memiliki beberapa perbedaan. Nah, kan masing-masing memiliki komposisinya masing-masing. Sebenarnya gula merah dan gula pasirnya hampir sama, cuman gula merahnya ada beberapa yang berbeda. Sehingga mungkin jika dicampur dengan ragi, fermentasinya jauh lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dibandingkan dengan gula pasir. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Hadat untuk jawabannya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ajwa atas pertanyaannya dan apresiasinya juga. Dan penguji selanjutnya, Yolanda, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Pertama-tama apresiasi saya kepada Hadat Rafana Mugani dan Ivan Panandito karena telah membawa topik yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan juga perangkap nyamuk dari gula ini kan jauh lebih sehat kan daripada perangkap kimia yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaannya sebentar.
Maaf, ternyata pertanyaan saya sama kayak pertanyaan Ajwa dan sudah dijawab. Jadi gitu aja sih. Tanya yang lain Yolanda, masih banyak poin dari materinya Hadat dan Ivan yang bisa kamu cari. Mungkin bisa ditanya, mengapa 24 jam saja? Mengapa tidak seminggu gitu kan? Bisa itu. Tinggi, Bu. Ada atau tidak ada? Tidak ada sih, Bu. Ya udah, tidak. Baik, mungkin segitu saja ya dari Yolanda. Kita beri apresiasi dulu kepada kelompok Hadat dan Ivan yang sudah melakukan presentasi. Kami berikan apresiasi sebesar-besarnya. Baik, kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil KTI-nya yaitu Rio Naufal Nur Aditya Perdana dan Roy Naufal Nur Aditya Perdana dengan mata pelajaran seni. Kami persilahkan. Apa mau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Roy Naufal Aditya Perdana dari kelas 12 IPA 3 dan partner saya Rio Naufal Aditya Perdana dari kelas 12 IPA 7. Jadi kami ingin presentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh pandemi terhadap kreativitas siswa kelas 12 IPA 3 dalam penyelesaian tugas sekolah yang berbentuk keterampilan. Yang melatar belakangi kami ingin memilih judul tersebut karena pada masa sekarang COVID-19 telah mendiami Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun. Hal ini menyebabkan sekolah dijalankan melalui media jarak jauh dari rumah. Pastinya kegiatan dan kebiasaan para siswa berubah semenjak pandemi ini kan. Jadi oleh karena itu kami ingin mengetahui apa saja perubahan yang terjadi di saat para siswa di rumah. Jadi kami membuat angket tentang dampak pandemi terhadap kreativitas siswa dalam tugas keterampilan. Kami memilih kreativitas karena kreativitas itu sangat diperlukan untuk keterampilan yang jauh lebih menarik dan berbeda dari yang sebelumnya. Untuk rumusan masalah dan tujuan dan teknik penelitian akan dilanjutkan oleh Rio Naufal. Untuk bagian rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah yang kami ambil yaitu adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID tersebut terhadap siswa untuk menyelesaikan tugas yang berbentuk keterampilan. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID terhadap siswa untuk menyelesaikan tugas yang berbentuk keterampilan tersebut. Untuk teknik penelitian, untuk pengumpulan data kami menggunakan teknik angket
dengan media Google Form yang dikirimkan kepada siswa-siswa kelas 12 MIPA 3 dengan target minimal yaitu 50% dari seluruh siswa tersebut. Kami mendapatkan hasil koresponden yaitu 23 siswa. Dengan teknik pengolahan datanya yaitu melalui teknik analisis dari data yang diperoleh. Kemudian lanjut ke hasil penelitian yang dibacakan oleh Roy. Untuk hasil penelitian yang telah kami dapatkan dari angket tersebut, jadi pandemi COVID-19 ini telah merubah banyak tatanan di kehidupan para siswa, terutama dalam hal belajar. Sistem belajar sekarang yang mengharuskan siswa selalu berada di rumah. Hal ini menyebabkan adanya tekanan stres yang meningkat pada siswa. Jadi karena para siswa ini selalu berada di rumah selama 1,5 tahun. Jadi stres itu akan meningkat. Hal tersebut didukung dengan hasil angket kami yang menunjukkan 100% dari koresponden setuju bahwa pandemi dapat memicu stres pada diri siswa kelas 12 MIPA 3. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan contoh dari keterampilan tersebut itu seperti menggambar. Karena lebih mudah. Dalam angket yang kami lakukan, para siswa ini merasa bahwa hasil gambaran mereka itu tidak ada perkembangan atau tidak lebih daripada sebelum pandemi tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya stres yang dibahas tadi yang timbul. Nah, dalam angket para siswa itu setuju bahwa stres yang dialami dalam memicu penurunan kreativitas siswa. Oleh karena itu, hal itulah para siswa tidak dapat mengembangkan atau mengeksplorasi idenya saat mengerjakan tugas yang berbentuk keterampilan. Hal tersebut didukung dengan hasil angket kami yang berada dalam diagram di samping. Yaitu dengan 91,3% itu setuju bahwa tingkat stres itu dapat memicu penurunan kreativitas tersebut. Sekian dari kami, bisa dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Rio dan Roy atas presentasinya. Para penguji dipersilakan untuk menanggapi. Silakan Ibu Mila untuk tanggapannya. Terima kasih Roy dan Rio ya untuk presentasi atau laporan KTI-nya. Luar biasa ya. Jadi KTI kan bentuknya survei nih. Survei sekaligus juga tuangan emosi dan perasaan kalian ya. Ternyata pandemi ini luar biasa gitu kan. Itu ya. Roy, Rio, Ibu tanya seperti ini. Kenapa sih kamu mengambil seninya itu, kreativitasnya itu pada bidang gambar gitu kan? Kenapa itu menurut kamu terjadi penurunan? Mengapa bukan di bidang lain, misalnya kan olahraga atau mungkin apa namanya ya, keterampilannya itu misalnya masak gitu dan sebagainya gitu. Kenapa sih harus gambar? Karena pada saat tugas seni ini Bu, banyak teman ulun yang banyak teman yang selalu bertanya tentang gambar kamu tuh bagaimana, kayak ingin mengetahui gambar dari seseorang. Jadi kami ingin mengetahui apa sih yang kenapa teman-teman tuh ingin mengetahui gambar teman dari teman yang lainnya. Mungkin untuk dicontek atau apa ya. Jadi gitu. Untuk mengapa kami tidak memilih olahraga? Karena olahraga kan tujuannya untuk membugarkan tubuh. Itu juga untuk menurunkan stres juga. Jadi kami lebih memilih seni itu agar dapat ketahuan hasilnya dari gambaran tersebut. Karena menggambar salah satu bentuk kreativitas ya sebenarnya ya. Kreativitas yang bisa kamu lakukan kapanpun dan idenya itu mungkin bisa muncul dimanapun gitu ya. Jadi mungkin pandemi ini membuat otak kita buntu karena di kamar saya di rumah saja loh ide kita nggak muncul gitu ya. Mungkin itu ya. Oke. Ada tidak kendala nak selama menyusun KTI ini? Kalian kan berdua nih beda tempat nih. Waktu nama sama kan Roy dan Rio tuh mirip-mirip Mamat tuh. Nah sekarang ini ada nggak kendalanya? Kendalanya sih korespondennya nggak bisa
apa ya? Yang kooperatif. Ya, kooperatif. Nggak bisa kooperatif yang kayak setiap jawabannya ada yang nggak berkaitan. Yang ini jawabnya, yang itu, yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya tidak. Jadinya agak keterbelakangan. Terus untuk yang angketnya kamu nyebarnya kemana, Nak? Nyebarnya ke grup kelas Roy. Di kelas Roy dari grup chat. Jadi kalau belum sampai targetnya, kami chat satu-satu, kami chat personal satu-satu. Ya, reaksi mereka seperti apa? Itu kan jadi masalah juga buat kalian. Iya, Bu. Ya, ada yang merasa terganggu atau ada marah gitu? selama itu tidak ada yang merasa terganggu. Tidak ada. Ya. Sip. Oke. Orang tua support? Support. Support. Ya. Oke, terima kasih ya. Silakan Lovia, lanjut. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan tanggapannya. Kemudian penguji kedua, Rahman Safi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Safi. Di sini saya ingin memberi tanggapan kepada Roy dan Rio atas karya tulis ilmiah mereka. Menurut saya topik yang mereka ambil ini sangatlah memberikan bisa mengambil langkah suara gitu loh buat teman-teman yang lain, karena ini topiknya ini merupakan salah satu keluhan dari kita semua. Jadi dengan ini semoga suara-suara teman-teman yang lain bisa terdengar lah. Apa sih yang menyebabkan mereka jadi, mungkin rata-rata dari teman-teman ada yang sering lambat mengerjakan tugas atau bagaimana, mungkin ini ada juga salah satu pengaruhnya. Nah, pertanyaan saya, menurut kalian apa sih definisi kreativitas itu menurut kalian? Sekian, terima kasih. Menurut saya sendiri, menurut saya kreativitas itu adalah kayak ide atau gagasan untuk mendukung suatu perbuatan untuk mengolah sesuatu atau membuat sesuatu itu untuk menjadi lebih baik, ataupun untuk berinovasi untuk berbeda dengan lainnya untuk membuat hal yang baru. Itu menurut saya adalah suatu kreativitas. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bisa moderator silakan. Coba ulang jawabannya. Kayak seperti ide atau gagasan tersebut untuk membuat sesuatu atau mengolah sesuatu atau melakukan sesuatu untuk membuat hal baru atau eksperimen baru ataupun untuk berinovasi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi konsep kreatif seperti itu ya, ada inovasi, ada kreatif. Rahman, menurut kamu tepat nggak itu? Menurut ulun, untuk definisi kreativitas cukup masuk lah Bu, ada masuknya. Di mananya? Di cara mungkin dari inovasinya Bu, karena terkadang kreativitas itu emang untuk berinovasi sih sebenarnya Bu. Nah, kreativitas perlu gitu ya, tapi kalau tidak ada inovasi juga nggak jalan gitu ya? Iya Bu. Oke, sip. Terima kasih Rahman, Roy, Sama-sama Bu. Silakan Lovia, lanjut. Ya, terima kasih Rahman atas feedback dan pertanyaannya tadi. Kita lanjut ke penguji ketiga, Salsabila Anindya, kami persilakan. Terima kasih kepada Roy dan Rio yang sudah mempresentasikan karya tulis ilmiah kalian dengan baik. Saya pribadi merasa cukup jelas dengan penjelasan yang kalian berikan. Baik, jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada alasan lain yang membuat kalian tertarik memilih topik ini untuk dijadikan penelitian? Dan juga apakah penelitian KTI kalian terinspirasi oleh suatu hal? Untuk topik tersebut tuh dipilih karena kreativitas tuh dipilih karena banyak siswa yang mengerjakan tugas hanya mengandalkan teknologi dan internet tanpa adanya inisiasi dan improvisasi dari dirinya sendiri yang menyebabkan kreativitas pada diri siswa tidak akan berkembang pada saat pandemi ini. Untuk terinspirasi mungkin tidak ada karena kami seutuhnya ingin mengetahui apa dampak pandemi tersebut terhadap para siswa. Kami ingin mengetahui apa sih dampak yang disebabkan pandemi terhadap siswa, karena kebanyakan artikel-artikel itu hanya selalu menyorot tentang
dampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan politik. Jadi kami ingin mengetahui hal yang berbeda dari yang tersebut. Jadi kami memilih kreativitas karena kreativitas itu sangat diperlukan untuk keterampilan yang jauh lebih menarik dan berbeda dari yang sebelumnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Roy atas jawabannya. Silakan moderator. Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Baik, kita beri apresiasi dulu untuk Rio dan Roy karena telah melakukan presentasinya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu Muhammad Zafran Hana Alfarosi dan Kaila Nagioti Nasution. Kami persilahkan. Dengan mata pelajaran ekonomi kami persilahkan. MIPA 7 sangat variatif ya, KTI-nya. Senang saya. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, moderator Topia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Hana Alfarosi dan partner saya Kaila Nagioti Nasution dari MIPA 1. Sebelum kami mulai uji pertanggungjawaban ini, izinkan kami berterima kasih kepada pembimbing kami, Ibu Nurmayanti Pujiastuti, dan juga kepada Ibu Rusmila telah memberikan kami izin untuk melakukan uji pertanggungjawaban kepada kami. Kali ini kami akan melakukan uji pertanggungjawaban karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Inovasi Konten Live Streaming Belanja Online Terhadap Daya Beli Konsumen. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 6 poin penting, yaitu latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama-tama, kami akan membahas tentang latar belakang. Live streaming atau disebut juga siaran langsung adalah tayangan langsung yang disiarkan kepada pemirsa dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui data komunikasi baik yang terhubung dengan kabel atau wireless. Fitur siaran langsung membantu penjual untuk meyakinkan konsumen mengenai apa yang dijual dan siapa yang menjual. Belanja online atau online shop via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau aplikasi media sosial tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Aplikasi belanja online ini dapat berbentuk seperti sebuah toko, di mana toko tersebut tersedia dengan secara online. Toko online ini bertujuan agar masyarakat dapat mudah melakukan aktivitas yang mereka lakukan, serta dapat memenuhi keinginan kebutuhan mereka dengan cepat dan efisien. Kami mengambil judul tersebut karena seiring berkembang dengan adanya kemajuan teknologi, fenomena konten live streaming belanja online ini sangat marak pada musim sekarang, apalagi pada musim pandemi sekarang. Banyak orang melakukan aktivitas di rumah, mulai dari pembelajaran di rumah, WFH, sampai belanja pun bisa dari rumah. Kami mengambil judul ini karena kebanyakan situs-situs belanja online melakukan live streaming kepada penjualnya, dan menurut kami daya belinya sangat berpengaruh pada konsumen. Maka dari itu, kami tertarik untuk meneliti penelitian ini dan mengambil judul tersebut. Berdasarkan dari latar belakang yang kami sampaikan tadi, maka kami mengambil 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana maraknya penggunaan konten live streaming belanja online terhadap toko-toko belanja online. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi daya tarik konsumen terhadap konten live streaming belanja online. Dan yang ketiga, apa saja keuntungan dan kemudahan belanja lewat live streaming. Dengan tujuan penelitian pada KTI kami ini terdapat yang pertama, mengetahui bagaimana maraknya penggunaan konten live streaming belanja online terhadap toko-toko belanja online. Yang kedua, mengetahui pengaruh daya tarik konsumen terhadap konten live streaming belanja online. Dan yang terakhir, mengetahui apa yang menjadi keuntungan dan kemudahan belanja lewat live streaming. Berikutnya, saya serahkan kepada partner saya, Kaila. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
yaitu metode dengan pengumpulan data yang terjadi pada masa lampau maupun saat ini, mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, serta untuk menguji hipotesis tentang variabel ekonomi dari sampel atau populasi yang diambil dari beberapa pengguna aplikasi belanja online. Untuk teknik penelitian kami menggunakan dua teknik, yaitu teknik pengumpulan data dalam berupa angket dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah hasil data penelitian dengan menggunakan berbagai jenis cara tertentu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik berupa angket. Sedangkan teknik pengolahan data adalah cara pengolahan data yang telah disatukan menjadi dalam bentuk analisis data. Dari poin-poin yang telah kami sampaikan, berikut hasil penelitian ini. Hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, mengenai maraknya penggunaan konten live streaming belanja online terhadap toko-toko belanja online. Dimulai dengan fitur live streaming sedang marak digunakan seiring semakin meningkatnya fenomena belanja online. Juga live streaming dinilai dapat melakukan interaksi langsung dengan pembeli. Sebagaimana fungsi live streaming dapat interaksi dengan penonton. Maka dari itu, penggunaan konten live streaming sangat dibutuhkan untuk membantu strategi pemasaran marketplace belanja online. Oke, terima kasih. Hasil yang selanjutnya dapat menyatakan penggunaan fitur live streaming sebagai alat promosi penting untuk mendorong konversi pesanan sekaligus menciptakan pengalaman live streaming yang menyenangkan untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Selain itu, ada pun hal yang dilakukan oleh toko-toko online untuk meningkatkan daya tarik. Terdapat beberapa daya tarik maupun alasan yang menyebabkan konsumen tertarik untuk melihat tayangan fitur live streaming belanja online. Dari pernyataan berikut diantaranya ialah melihat notifikasi ketika ada live streaming. Yang kedua, menonton live streaming karena konten tersebut berasal dari merek atau toko favorit. Yang ketiga, mencari inspirasi dan melihat detail barang yang sedang dipresentasikan. Yang keempat, memberikan inspirasi untuk membeli barang yang sedang dipresentasikan. Lanjut, Kayla. Dan yang terakhir, mengenai keuntungan dan kemudahan melakukan belanja saat live streaming. Ada 4 keuntungan dan kemudahan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, dapat melakukan interaksi langsung dengan penjual saat konten live streaming berlangsung. Kedua, mengetahui detail secara jelas dan juga jumlah stok produk yang tersedia dari merek atau toko. Juga membuat lebih mudah untuk memasukkan ke dalam keranjang belanja serta melakukan check out ataupun yakin ketika live streaming berlangsung. Dan yang terakhir, keyakinan terhadap produk dari merek ataupun toko tertentu dan produk tertentu pada platform belanja online maupun media sosial karena adanya live streaming. Hal ini dikarenakan pada saat live streaming berlangsung, pihak penyelenggara live streaming akan menjelaskan lebih detail mengenai produk dari merek atau toko tersebut. Tentu saja ini dapat membuat sebuah keuntungan dan juga kemudahan dari pihak konsumen. Baik, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan melalui metode tersebut, maka kami menarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, fitur live streaming sedang marak digunakan seiring semakin meningkatnya fenomena belanja online dan juga live streaming dinilai dapat melakukan interaksi langsung dengan pembeli. Sebagaimana fungsi live streaming yakni dapat melakukan interaksi dengan penonton. Kesimpulan kedua, terdapat beberapa daya tarik dan juga alasan konsumen menonton konten live streaming, seperti melihat notifikasi ketika ada live streaming, menonton live streaming karena konten tersebut berasal dari merek atau toko favorit, mencari inspirasi dengan melihat detail barang yang sedang dipresentasikan, memberikan inspirasi untuk membeli barang yang sedang dipresentasikan, dianggap dapat memberikan inspirasi untuk memilih jenis ataupun warna barang yang ingin dibeli.
Kesimpulannya ketiga, keuntungan dan kemudahan melakukan belanja saat live streaming adalah sebagai dapat melakukan interaksi langsung dengan penjual saat konten live streaming berlangsung. Mengetahui detail secara jelas produk dan juga jumlah stok yang tersedia dari merek atau toko yang sedang melakukan konten live streaming. Dan juga lebih mudah untuk memasukkan ke dalam keranjang serta melakukan checkout lebih mudah ataupun yakin ketika live streaming berlangsung. Serta keyakinan terhadap produk dari merek ataupun toko tertentu atau produk tertentu pada platform belanja online maupun media sosial karena adanya live streaming. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan moderator Lovia. Baik, terima kasih Jafran dan Kayla atas presentasinya. Kami minta penguji untuk memberikan tanggapan. Ibu Mila, kami persilakan. Terima kasih si Japran, kemudian tadi dengan pasangannya. Siapa tadi? Lupa saya. Kayla, Bu. Kayla ya, Kayla. Terima kasih Kayla ya. Terima kasih Japran kerjasamanya. Sudah jadi KTI-nya bagus sekali. Mengangkat fenomena ramainya orang live streaming dengan konten tertentu ya. Nah, jadi Ibu mau tanya nih dengan Japran dengan Kayla. Jujur ya, jujur nih. Salah satu faktor pemicu utama kenapa kalian memilih itu sebagai judul? Apakah kalian juga orang yang terobsesi dengan konten live streaming? Ataukah kalian malah pelaku live streaming itu sendiri? Coba jelaskan. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bertanya. Saya izin menjawab. Saya sendiri lebih ke penonton live streaming. Saya sendiri suka belanja online dan fitur live streaming membuat saya penasaran apakah cuma saya yang suka menonton live streaming ini, yang live streaming membantu saya untuk belanja online. Makanya saya memilih judul ini, judul penelitian ini. Gitu, Bu. Jadi itu ya yang menjadi tantangan buat kalian ya akhirnya. Kalau Japran, laki-laki gimana? Live streaming cukup berpengaruh tidak di hidup kamu? Kalau saya sering nonton live streaming juga ya. Kebanyakan dari yang menggunakan live streaming, yang live streamingkan itu banyak mempromosikan produk-produknya gitu. Jadi banyak juga konsumen yang tertarik menurut saya. Dan saya pun juga kadang ikut tertarik juga begitu. Oh ya. Berapa persen ya menurut kamu ketertarikan seseorang setelah menonton live streaming itu? Sekitar 60% lah, Bu. Ya, otomatis biasanya kamu akan membeli atau gimana? Kalau misalnya live streaming jualan, kamu akan membeli. Kalau misalnya satu konten tertentu, kamu akan mengikuti. Kecenderungan begitu? Tergantung budget saya, Bu. Oh, tergantung budget. Iya, Kalau Bu. misalnya live streamingnya itu bentuknya adalah sebuah konten di mana kamu bisa melakukannya, biasanya kamu akan mengikuti atau tidak? Saya akan mengikuti, Bu. Contoh-contoh yang pernah kamu ikuti live streaming dan kamu akhirnya ingin mencoba itu. Oh ya. Contohnya seperti saya pernah melihat live streaming game ya, dia menyiarkan siaran langsung game. Dia menjualkan produk seperti mouse, headset dan lain-lain. Nah, saya tertarik ya, cuman kadang budget saya tidak bisa gitu ya, sudah. Tapi kadang saya pernah beli juga, Bu. Begitu, Bu. Silakan Ibu, langsung mulai nanti Pak Sabahan bisa masuk nggih. Ternyata konten live streaming itu cukup besar ya efeknya buat kita ya. Ya, daripada kita mungkin sekedar menonton video biasa, kalau untuk live streaming seolah-olah kita terlibat di dalamnya dan motivasi serta minat itu lebih berpengaruh. Mungkin yang lainnya juga nanti nih ya. Oke. Berikutnya lagi kemarin tuh sampel kamu siapa-siapanya nak yang diambil? Dari kelas mana? Dari kelas 12 MIPA 7 sama 12 MIPA 1 dan juga saya ngirim ke grup-grup luar juga, Bu. Ke grup keluarga, ke grup ya.
Nah, yang kalau dari luar grup keluarga itu responnya gimana? Rata-rata datanya? Rata-rata mereka juga melakukan belanja online juga, Bu. Tapi kadang karena live streaming ya, Bu. Live streaming itu kurang Bu kalau misalnya keluarga. Kan kalau mau kayak kita remaja ini kan tahu ya live streaming banyak. Kalau kayak yang udah tua-tua, umur juga ya ya. faktor umur juga, Bu. Jadi Belum kalau mereka tahu tidak live live streaming, biasanya mereka itu belanja online-nya taunya dari mana? Informasinya dari data yang kamu dapat? Dari yang kami dapat, keluarga kami yang sudah faktor umur yang tidak mengerti mengenai live streaming, biasanya bertanya kepada kami, Bu. Nah, biasanya yang mereka tertarik itu yang seperti apa belanja online-nya, Kai? Kalau biasanya banyak hal-hal yang cuman memenuhi hobi orang tua saja, Bu. Oh, hobi. Biasanya apa yang paling dominan yang ketika orang belanja online itu apa? Pakaian, makanan? Makanan sering. Terus Sering. atau alat-alat dapur juga, Bu. Oh ya, alat dapur. Alat kecantikan bisa nggak? Bisa. Bisa, Bu. Kalau untuk orang tua jarang, tapi untuk remaja sering lah, Bu. Saya juga. Berarti kamu sudah dipilah ya datanya ya. Jadi apa hasilnya dan sebagainya. Oke deh, nanti Ibu cek ulang KTI-nya untuk lihat hasilnya. Silakan Lovia, Ibu kembalikan. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Penguji selanjutnya yaitu Pisaka Gunawan, kami persilakan. Baik, sebentar. Tanggapan saya mengenai KTI Japran dan Kaila sangat informatif mengenai masalah-masalah perkembangan teknologi dan sangat membantu bagi orang-orang yang ingin belanja online. Lalu pertanyaan saya, apakah ada hambatan saat kalian mengerjakan KTI ini? Ya, itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tentu ada hambatan saat melakukan penelitian ini. Buat kami, hambatan yang kami hadapi adalah saat mengumpulkan data penelitian. Saat mencari responden pun juga lumayan susah karena orang-orang cukup sibuk, walaupun mengisi responden itu memerlukan waktu yang cukup singkat saja. Terus juga saat mengolah data, karena diperlukan ketelitian yang cukup tinggi agar data yang diolah tidak salah. Jadi itu hambatan yang kami alami saat melakukan penelitian ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Visoka atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya kita ke penguji berikutnya yaitu Jihan Rifka. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Makasih Lovia. Jadi menurut saya KTI yang sudah kalian presentasikan sudah bagus dan sangat menarik ya. Karena pada saat pandemi ini pasti orang banyak ya belanja dari berbagai online shop dan dari live streaming. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu apakah dari live streaming tersebut terdapat dampak yang tidak baik? Kalau ada apa saja yang dampak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan. Saya izin menjawab ya. Oke, dampak buruk yang dapat terjadi dari live streaming konten belanja online ini ialah salah satunya pengeluaran keuangan konsumen yang kadang tidak bisa dikontrol, dan ada juga dampak lain seperti banyaknya pengeluaran paket data atau kuota. Nah, dari situ maka keuangan atau pengeluaran dari si konsumen ini dapat juga tidak terkontrol karena pemborosan kuota yang sangat banyak dari live streaming itu. Kadang juga kualitas video live streaming itu menyedot banyak kuota yang sangat banyak juga. Oke. Sudah jelas kah Haji? Ya, sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih Jihan atas tanggapan dan pertanyaannya. Kita
beri apresiasi dulu kepada Jafran dan Kaila karena sudah mempresentasikan hasil KTI mereka. Baik. Kelompok selanjutnya adalah Angsana Farel Putra Dwi dan Muhammad Irfan Perdana dengan mata pelajaran biologi. Kami persilakan. Harus bagus ini. Farel sama Irfan mana? Untuk mereka, kalian semua boleh bertanya. Ya, ya. Untuk Farel dengan Ivan, semua yang ada di room ini boleh bertanya. Sebentar Bu. PPT kami error tadi Bu. Pokoknya perhatikan ya, nyatin sekali lagi untuk Farel dengan Irfan. Semua yang ada di sini Ibu haruskan bertanya. Jadi tanyalah mereka sebanyak-banyak. Ibu akan menjadi pendengar yang baik untuk menyimak bagaimana cara mereka menyikapi KTI. Ini KTI tercepat sedunia, nah. Jadi kalau kalian sebentar Bu, Farel lagi ke WC Bu. Mereka aja mikirnya 2 minggu. Tanya secepat-cepatnya. Ya, siapa? Bu tungguin. Sebentar ya Bu, Farelnya lagi ke toilet Bu. Ya, silakan. Ya. PDF lah. PDF lah. Bentar Bu lah. Tidak boleh jelek, harus bagus. Kenapa Bu? Harus bagus. Buah PDF. Bentar bola. Maaf Bu, karena PPT kami tadi error, kami buka pakai ini aja Bu lah. Pakai PDF-nya langsung nggak apa-apa lah Bu? Nggak apa-apa, tapi kan jangan dibaca semua ya. Jadi siap Bu, siap Bu. Silakan. Ya, bukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya dengan partner saya Muhammad Irfan Perdana ingin mempresentasikan tentang KTI kami yang berjudul perbedaan kadar kafein antara kopi fresh grind atau giling segar dengan kopi saset instan. Yang kami pilih di sini merek yang banyak dipakai oleh khalayak ramai, yaitu kopi kapal api. Oke, langsung saja dari awal kami akan jelaskan. Yang pertama, bentar. Oke, latar belakang kami di sini ada pendahuluan. Di sini kopi. Saya memang tidak tahu dengan kopi karena kopi adalah satu komoditi yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya sekarang anak-anak muda, anak-anak yang suka nongkrong pasti tahu dengan kopi. Karena kopi sudah mendarah daging dari sejak dulu. Kopi sudah dibudayakan oleh 50 lebih negara. Karena banyak jenis kopi, tapi banyak yang digunakan atau ramai digunakan adalah kopi Robusta dan Arabica. Pada awalnya kopi ini ditemukan oleh pengembala kambing di daerah Arab. Kambing di sini, kambingnya ini memakan satu tumbuhan yang belum diketahui namanya, padahal itu kopi, dan para kambing ini terjaga atau tidak tidur. Lalu sang pengembala mengambil sampel ini dan dijadikan kopi. Jadi awal mula penemuan kopi ini ada di daerah Arab.
Dan saat tahun 3000 atau 1000 sebelum Masehi, kopi masuk ke bangsa Ethiopia dan benua Afrika. Hingga saat ini kopi sangat banyak sekali konsumsi dan memiliki banyak beragam varian yang bisa dinikmati. Oke, selanjutnya. Ini kajian teoritis. Tanaman kopi ini memiliki 100 jenis spesies dan 100 spesies itu memiliki nilai perdagangan yaitu Cannephora atau kopi robusta dan Arabica yang menghasilkan kopi Arabica. Beberapa jenis ini bisa mempengaruhi aroma seperti C. excelsa dan C. liberica. Dan selanjutnya di sini ada jumlah kandungan gizi tanaman kopi. Bisa dilihat di sini dalam per 100 gram kopi, kalori yang didapat dari 100 gram kopi adalah 0. Karena kopi terkenal dengan seperti orang ingin diet, orang ingin berolahraga, orang ingin nge-gym, karena kopi memiliki kadar kafein yang bisa memacu jantung lebih kuat. Seperti kita minum minuman energi seperti Kratindeng atau Red Bull. Efek dari kopi sama adanya dengan minuman energi. Tetapi jumlah kalori itu bisa berubah atau jumlah gizi tanaman kopi bisa berubah tergantung kita cara penyeduhannya. Ada beberapa cara penyeduhan yang sangat terkenal di kayak ramai di Indonesia atau khususnya di Banjarmasin dari kita ada cappuccino, cafe latte, ada kopi susu. Di masing-masing cara penyeduhan ini terdapat kandungan kafein dan kalori yang berbeda-beda dan biasanya itu beragam tergantung jenis susu dan biji kopi yang digunakan. Oke, selanjutnya pertama kali kafein ini ditemukan, kita membahas kafein dulu supaya semuanya paham. Kafein ini pertama kali ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman bernama Friedrich Ferdinand Runge pada tahun 1819. Senyawa kafein ini juga disebut guaranina. Ketika ditemukan di guarana pertama kali, kafein juga tidak hanya ditemukan di kopi, bisa ditemukan di tomat, di gula dan sejenisnya. Karena kafein adalah zat yang bisa menambah pacu jantung atau kerja jantung supaya lebih kuat dan untuk menambah stamina kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada poin bagaimana kami menentukan kadar kafein pada kopi. Di sini kami menggunakan alat yang bernama TDS, Total Dissolved Solid. Karena alat ini sudah satu alat bisa mengetahui semua komposisi yang terhadap dalam kopi tersebut, dalam sampel kopi tersebut. Di sini kami menggunakan kopi kering segar atau press grind dan kopi saset instan yang banyak digunakan oleh khalayak ramai, yaitu kami memilih merek kopi kapal api. Dan kami di sini mengapa menggunakan metode TDS? Karena di sini pengerjaan yang dilakukan simple dan juga hasil yang didapatkan akurat. Dan metode ini sudah digunakan oleh banyak KPKP di Banjarmasin maupun di Indonesia. Bisa dilihat ini TDS. Ini alat TDS yang ada warna birunya, ini alat TDS-nya. Terus nanti kita mengambil sampel kopinya di dalam gelas dengan pipet ini. Jadi nanti kita buka tutup birunya ini, kita ambil sampel kopinya dan kita teteskan. Tinggal kita tutup, lalu kita pencet go di sini. Terus di sini ada menu untuk kita mengetahui kadar kafein, kadar kalori dan semua itu ada tertera dalam alat ini. Tinggal kita ambil sampel dan kita masukkan ke dalam alat TDS ini. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kadar kafein di kopi. Biasanya yang paling mempengaruhi kadar kafein di dalam kopi adalah pada saat kita proses roasting kopi atau pas kita memasak kopi. Pada saat kita memasak kopi, kita mempunyai berbagai macam tingkat kematangan. Ada yang dari light roast atau seperti kalau istilahnya dalam dunia masak itu setengah matang, ada yang medium roast dan sampai ke dark roast. Di sini kita bisa mendapat kafein yang lebih banyak itu di
mendapat kafein yang lebih banyak di tingkat kematangan dark roast. Jadi semakin gelap suatu kematangan kopi, semakin banyak kafein yang terekstrak. Tetapi biasanya dalam soal rasa, kalau lebih gelap kematangan kopi, kita bisa mendapatkan rasa yang lebih seperti pahit dan coklat ke kacang-kacangan. Tetapi kalau kita mendapat kematangan yang lebih rendah, kita bisa mendapatkan rasa seperti rasa buah-buahan, rasa permen, dan sebagainya. Lalu kedua ada penggilingan atau grinding. Penggilingan di sini kita mendapat kadar kafein dari penggilingan ini tergantung segimana kita mendapatkan kualitas penggilingan kita. Misalnya kita ingin membuat kopi americano atau ya basicnya espresso. Kita mendapatkan gilingan harus dengan sempurna karena melalui mesin. Mesin itu biasanya mengekstrak kopi secara sempurna jika kita melakukan penggilingan secara sempurna sesuai dengan mesin kopi tersebut. Jadi bila kita ingin membuat kopi dengan teknik espresso, kita harus bisa menyesuaikan penggilingan agar kafein yang diekstrak dari mesin sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian kita kali ini adalah perbedaan kandungan kafein pada kopi saset instan dan kopi segar. Kami menelitinya di sini ya dengan alat tadi yaitu TDS, Total Dissolved Solid. Di situ kami membandingkan, kami seduh dengan derajat yang sama, kopi saset instan dan kopi giling segar dengan derajat yang sama yaitu 91 derajat Celcius. Kami mendapatkan lalu kami ekstrak ke alat TDS itu. Lalu di bab 4 pembahasan di sini ada berapa jumlah kafein tergantung pada masing-masing jenis kopi. Di sini kami memakai jenis kopi Kerinci Blue Honey dengan dosis 15 gram. Lalu kopi kapal api dengan dosis yang sama 15 gram. Kami mendapatkan kadar kafein 1,48 untuk Kerinci Blue Honey dan kopi kapal api 0,82 per 15 gram. Di sini bisa dilihat Kerinci Blue Honey itu yang di cup warna putih. Lalu kapal api ini jenis beans-nya Robusta Blend sebelah kanan. Oke, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh partner saya. Di tahap selanjutnya ada pertanyaan muncul, berapa banyak air yang digunakan untuk sekali penyeduhan kopi ini? Di sini kami menggunakan alat penyeduhan yang bisa kalian lihat, ada namanya P60 atau alat manual brewing, alat seduh manual. Kami dalam 15 gram kopi, dalam 15 gram sampel kopi, kami menggunakan sebanyak 225 ml air, dan proses ini dilakukan secara bertahap. Dalam tahap pertama dilakukan untuk 30 ml air, 30 detik waktu untuk penyeduhan pertama. Di step kedua menggunakan 120 ml air dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Dan sisanya di akhir step ketiga baru kita masukkan semua total air dan waktu yang diperlukan sama 60 detik atau 1 menit. Dan proses ini hanya menunggu air dari kopi ini tersaring ke bawah. Bisa kalian lihat di sini ada kayak seperti filter dari kertas dan alat yang bisa meneteskan ekstrak kopi ke bawah. Oke, selanjutnya. Ini bisa kalian lihat proses yang dinamakan, yang sedang terjadi di foto ini dinamakan pouring atau pengekstrakan. Karena di sini air dan kopi sedang diekstrak dan difilter menggunakan paper filter agar ampas-ampas dari kopi tidak ikut beserta masuk ke dalam ekstrak kopi tersebut. Karena yang diperlukan di sini adalah pure ekstrak dari kopi. Kalau di halayak ramai atau di warkop, biasanya kopi dengan serbuk-serbuk ini dimasukkan semuanya dan banyak serbuk-serbuk atau ampas-ampas yang terbawa dan ikut terminum. Dan dinamakan itu kopi tubruk karena kopinya giling kasar dan ada ampas-ampasnya. Oke, ini bab 5. Penutup dan kesimpulan dan saran dari kami. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini, kami menyadari bahwa kadar kafein
dalam 2 sampel kopi yang kami uji ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan kami harapkan masyarakat bisa memilih secara fungsi dan secara kegunaan dengan secara fungsi dan kegunaan masyarakat bisa memilih secara baik yang mana diperlukan dengan kadar yang masing-masing sudah mereka tahu. Kita tahu itu kadar dari kafein kopi di kapal api ada 0,82 per 15 gram dan dari kopi press grind dapat 1,52. Di sini kami berharap kepada masyarakat luas yang bisa membaca hasil dari penelitian kami ini, diharapkan masyarakat bisa memilih secara seksama agar tidak tubuh mereka tidak terlalu banyak mengonsumsi kafein, karena ada dampak samping dari kafein. Jika dikonsumsi terlalu banyak, jantung akan sangat berdebar sangat kencang dan ini bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung, karena jantung tidak kuat atau bisa pembuluh darah dalam jantung bisa pecah dan bisa menyebabkan kematian. Karena hal ini banyak disepelekan oleh masyarakat karena mereka memikir oh sama aja kopi juga, tapi dalam keasliannya, dalam kandungannya sangat berbeda dan sangat banyak perbedaan yang bisa kita ambil, dan efek-efek dari yang disepelekan ini bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Oke, saran untuk dari kami, semoga kepada masyarakat luas atau pada teman-teman kelas ini atau ibu dan juga para guru-guru, dewan guru yang ada di sini bisa lebih teliti dan juga bisa lebih mencermati kandungan yang ada dalam kopi dan bisa memilih secara cermat kandungan kopi apa yang diperlukan untuk tubuh saat ini. Misal teman-teman semua mau nge-gym atau mau olahraga, karena olahraga perlu stamina yang ekstra. Nah, di sini bisa memilih kopi yang namanya fresh grind tadi dengan kadar kafein lebih tinggi. Karena kopi dengan kafein lebih tinggi bisa memacu adrenalin atau memacu detak jantung lebih kuat, tapi dalam batas wajar dan batas yang sudah ditentukan. Jangan over, jangan terlalu banyak mengonsumsi kopi dengan kafein yang tinggi karena sangat berbahaya untuk tubuh. Dan jika teman-teman hanya ingin membuat tugas atau begadang untuk membuat tugas atau satu lain hal, kalian bisa memilih kopi yang saset instan karena lebih sehat untuk tubuh dan tidak terlalu banyak kadar kafeinnya, karena kegiatan yang kalian lakukan tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu keras untuk menggunakan jantung. Di sini kita bisa mengambil banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia karena orang terlalu banyak mengonsumsi kadar kafein, entah dari kopi, entah dari keratindeng. Mereka banyak masuk rumah sakit karena pembuluh darah di jantung mereka pecah karena tidak kuat menahan detak jantung terlalu kencang. Kami mengharapkan di sini kepada teman-teman yang mendengar ini dan para dewan guru semuanya bisa lebih cermat dan bisa lebih teliti untuk mengambil minuman kopi agar tidak terjadi yang hal tidak diinginkan. Karena di sini kami sudah menguji secara konkret dan secara jelas, kami sudah menguji dan semua yang kami uji ini bisa dipertanggungjawabkan. Kami sudah bisa mengambil kesimpulan di sini. Semoga semua orang yang mendengar dan membaca hasil penelitian kami ini bisa mengambil dampak positifnya dari hasil penelitian kami ini. Oke, ini sekian yang bisa kami sampaikan tentang materi karya tulis ilmiah kami. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya serahkan ke moderator. Iya, terima kasih atas presentasi dari Farel dan Irfan ya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Penguji, selaku penguji, Ibu Rusmila, kami persilahkan. Pandai deh jajar kok. Ibu aja kan yang paham. Terima kasih Lovia, terima kasih Irfan, Farel. Nah ya, Farel dengan Irfan ini sesuatu yang luar biasa ya buat saya. Dalam jangka waktu yang begitu singkat, itu KTI-nya bisa jadi kerja keras ya, kerja keras. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Nah itu kan. Dan ternyata ketika melaporkan pun luar biasa juga gitu ya. Artinya kan kalian benar-benar menguasai itu dan bisa mempertanggungjawabkan prosesnya dengan baik gitu ya. Mungkin karena ini ya, karena kan kafe adalah dunia kalian. Kopi adalah minuman kalian gitu ya.
Jadi kalian Betul. membuat KTI-nya berada di lingkungan kalian sendiri gitu kan, makanya mudah sekali kamu memprosesnya. Nah, jadi nanti itu bekal ya, nanti ke depan kalau jadi mahasiswa ketika membuat karya tulis skripsi, carilah sesuatu yang terdekat dengan kalian ya, yang lainnya juga nalah. Nah, sekarang pertanyaan Ibu tidak banyak. Bagaimana perasaan kalian tuh berdua ya, ketika harus dikejar deadline untuk menyelesaikan KTI ini? Nah, itu ya. Itu aja, silakan. Iya, ada guru loh di samping Ibu ini loh. Jadi mereka lagi ketawa melihat kalian. Jadi perasaan kami itu gimana lah Bu? Kayak kata Bu Wiji dak dik duk der. Silakan. Nah, itu ada juga Bu, dak dik duk der itu ada, dan kami juga lebih memporsir waktu untuk dan membagi waktu kayak untuk menggawe KTI lawan menggawe yang lain juga loh. Jadi kayak kami bagi tugas aja yang di lapangan, misalnya materi, terus kayak kemarin tuh judul, materi, foto, dan semuaan tuh Farel ulun tuh kami bertugas, ulun yang manu materi berataan, dan tugas untuk menulis dan fotokopi dan semuanya itu saya kasih ke Farel. Kami punya masing-masing tugas, jadi tidak ada yang memberatkan satu sama lain Bu, supaya agar selesainya juga lebih cepat loh. Jadi juga ya kayak ini Bang sudah centungnya. Ya ulun pas kemarin banyak konsultasi lawan pian bertakun Bu ini gimana. Ulun kada tapi bisa Bu kurang bisa manu Word, kurang bisa manu komputer, jadi ulun ketik bahapal, ulun ketik asal aja yang asal ada materinya. Ulun kejar pian kada apa-apa dijulung ke pengetikan. Jasa pengetikan ulun antar ke sana dieditakannya. Dan jadi habis itu ada revisi sekali dua, ulun pusing benar sudah, jadi deadline sudah November, ya apa ini, bingung banget. Nah, itu ya, oke. Irfan, Feral, yang lainnya, ya ingat ya, ke depan kalau jadi mahasiswa harus pinter ngetik. Ya. Nah, atau Irfan yang malas katanya Bu Wiji sama Feral nih berdua. Nah ya enggak lah. Oke ini ya. Tuh komentar guru-guru tuh Irfan sama Feral kayak itu katanya dia. Ya, jadi gini ya. Jadi pokoknya Irfan sama Feral ke depannya ya, karena itu anak laki, nah ya, nanti kan akan kuliah tidak di Banjarmasin tapi mungkin ke Pulau Jawa atau ke mana gitu kan. Maka harus punya bekal benar-benar bagaimana memiliki kemampuan mengetik. Jangan semuanya diserahkan ke rental ya. Belajar harus bisa mandiri. Oke ya. Nah, Ibu harus, karena nanti kan suatu waktu dosen kamu minta kamu langsung. Nanti kalau kamu bingung, nah itu masa Feral anak Semapen, Irfan anak SMA 7 gitu kan, nggak bisa apa-apa, malu kita. Ya, oke, sip ya. Nanti silakan belajar. Yang lainnya silakan nak. Tadi kata Ibu kan untuk Irfan dengan Feral, semua Ibu suruh nanya. Tanya mereka. Apa yang mau kamu tanya? Silakan. Ibu Doni, Bu. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Tadi itu ada di bagi 2 itu sebentar. Bagian kajian teoritis lah. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebentar lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kafein pada kopi. Itu ada roasting, ada grinding, sama ekstraksi loh. Berdasarkan penjelasan bagian tadi menggunakan metode V60, rasionya 1:15, 1:15 kan, 15 gram menggunakan 225 mili. Nah, pertanyaanku yang pertama itu apakah penambahan tadi suhunya 91 derajat betul lah? Ya, betul. Apakah penambahan suhu, rasio gram ataupun mili dari air tadi dapat mempengaruhi kafein yang dihasilkan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menggunakan metode V60 loh. Apakah ketika kita menggunakan manual brew lain seperti French press ataupun mocha pot dan lain-lain, itu juga dapat mempengaruhi kafein yang dihasilkan? Terima kasih. Sudah kan? Iya. Terima kasih Doni. Jadi saya ingin menjawab yang pertanyaan pertama dulu. Untuk perubahan rasio kita roasting, penggilingan, dan air dan sebagainya itu untuk suhu
itu pasti mempengaruhi ekstraksi kafein pada kita mengekstraksi kopi kita sendiri. Karena untuk rasio penggilingan sendiri di sini sudah ditulis pasti mempengaruhi kadar kafein kopi. Kalau untuk penambahan air itu bisa mempengaruhi kadar kafein kopi karena kita kan mencari di mana ekstraksi kita agar mengekstraksi kafeinnya sempurna pada sebuah gelas kopi. Kalau kita terlalu berlebihan mengekstraksi dengan air, itu namanya over extract kan. Jadi kita karena terlalu banyak menaruh air pada suatu gilingan kopi, itu bisa mempengaruhi kafein karena bisa mengurangi kadar kafein karena bisa membuat kafeinnya berkurang karena airnya terlalu banyak. Dan untuk suhu tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan karena suhu lebih dominan mempengaruhi ke bagian rasa. Dan untuk pertanyaan kedua boleh diulangi Doni? Tadi menggunakan metode penyudahan dengan V60. Kan ada beberapa metode penyudahan lain loh seperti Vietnam Drip, French Press atau Moka Pot dan lain-lain. Nah, penggunaan sistem penyeduhan lain itu apakah dapat mempengaruhi kadar kafein juga gitu nah? Terima kasih. Terima kasih Doni. Jadi untuk penyeduhan metode lain pasti mempengaruhi kadar kafein dalam sebuah kopi karena untuk berhubung manual sendiri ada beberapa seperti yang disebutkan Doni, ada Vietnam Drip, Moka Pot, terus ada kayak siphon brew dan lain-lain. Di situ kita menggunakan suhu yang pasti berbeda-beda. Untuk French press sendiri kan kita seperti kopi tubruk tapi kita saring. Kita saring gilingan kopinya, tidak seperti yang kita lakukan di V60. Untuk kadar kafeinnya sendiri kami mengambil V60 kenapa? Karena biasanya di V60 bisa mendapatkan kafein yang lebih banyak dan lebih signifikan dibandingkan yang lain karena V60 sendiri menggunakan paper filter dan tidak langsung berkontak dengan biji kopinya. Untuk French press sendiri kan yang seperti disebutkan Doni tadi, French press itu sama saja seperti kita menyeduh kopi tubruk, yaitu seperti kopi kapal api dan lain-lain. Tetapi bedanya kita menggunakan kopi giling segar atau fresh grind. Di situ tidak ada proses blooming, tidak ada step 1, step 2 yang bisa menyebabkan salahnya ekstraksi atau kurang sempurnanya ekstraksi kafein pada kopi. Oke, terima kasih penjelasannya luar biasa, presentasinya luar biasa, judulnya luar biasa. Terima kasih Ipe dan Farel, sukses selalu. Terima kasih Doni. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Aku izin bertanya. Kedengaran lah suaraku? Kedengaran. Untuk pertanyaanku, kenapa kalian memilih jenis kopi Kerinci Blue Honey dan Kapal Api sebagai subjek perbandingan penelitian kalian? Kenapa ada jenis kopi lainnya? Oke. Di sini kami menggunakan kopi jenis dari Kerinci karena kopi yang kami gunakan ini sedang ada di tempat kami, sedang ada jenis itu, dan kopi jenis press grind yang kami gunakan ini banyak sudah gimana ya? Pokoknya sudah kompleks di situ, ada kandungan kafein dan rasa yang didapatkan dari jenis ini sangatlah kompleks karena ada rasa berry, rasa orange dan rasa peach, banyak yang ada dirasakan di situ. Dan kenapa kami untuk sampel kami yang kedua? Karena kapal api di sini sangat umum dan sangat banyak digunakan oleh khalayak ramai dan juga sangat familiar dengan lidah orang Indonesia. Dan bisa ditemukan banyak di warkop, di warung-warung, dan juga sering bapak-bapak yang minum atau anak muda seperti kita banyak yang minum kopi kapal api. Karena kami gunakan ini, kami mengambil sampel yang paling banyak digunakan oleh khalayak ramai untuk kedua jenis sampel kami. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk KTI kalian sangat menarik dan relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk para penyuka kopi. Terima kasih Melin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Melinda dan Doni?
saya mau tanya. Silakan Ivan. Katanya tadi sebelum berolahraga minum kopi itu bagus ya? Kenapa? Minum kopi sebelum olahraga itu bagus. Kenapa minum kopi sebelum olahraga? Kenapa kan? Tadi kan dijelaskan minum kopi itu bagus sebelum melakukan olahraga gitu. Minimalnya Bang berapa waktunya? Atau langsung minum langsung olahraga gitu? Kalau umumnya orang kalau anak nge-gym atau orang mau olahraga, orang tuh biasanya minum espresso. Espresso di sini bisa dikombinasikan orang dengan garam minumnya. Nah, jadi ada komposisi tertentu untuk minum supaya orang anak nge-gym ini ada komposisi tertentu. Satu espresso, 1 sendok teh garam, dan juga air es. Karena kontraksi dari ketiga komposisi ini sangatlah cepat dan sangat instan gitu. Dan orang kan mau kalau nge-gym karena mau ribet loh, mau uyuh nih sudah mau uyuh. Dan mereka mencari yang instan, efeknya langsung tiba-tiba langsung gitu. Langsung ada di awal, langsung ada di tubuh, langsung berkontraksi. Dan biasanya kan orang kalau minum kopi itu pasti dari suatu coffee shop ke gym kan. Jadi untuk durasi reaksi dari yang disebutkan Farel tadi biasanya 10 sampai 15 menit sebelum gym. Itu sudah harus minum. Tunggu 10 menit biasanya sudah mulai bereaksi di tubuh kita. Di jantung kita sudah mulai berdetak dan kita sudah mulai biasanya itu kalau kita terlalu banyak minum kafein itu seperti kecemasan dan kita harus memakai itu untuk olahraga kan, bergerak kemana-mana. Jadi makanya kenapa biasanya kopi dipakai untuk orang nge-gym dan biasanya di suplemen gym pun terdapat banyak sekali kafein yang tertera di dalam suplemen itu. Tetapi untuk saya sendiri lebih merekomendasikan Anda memakai minum kopi biasa saja daripada memakai suplemen karena untuk suplemen kafein yang terdapat dalam suplemen itu sangat banyak. Apalagi untuk minuman berenergi di situ untuk satu kaleng minuman berenergi kalian bisa mendapatkan 8 gelas kopi mungkin kafeinnya. Jadi jangan pernah memakai minuman berenergi dan suplemen gym untuk rekomendasi dari saya karena untuk jantung kita tidak tahu setiap orang tuh kan punya penyakit jantung masing-masing dan pasti setiap orang juga ada beberapa orang yang belum terlalu memahami bagaimana kerja kafein dalam tubuh. Jadi saya merekomendasikan lebih baik kita mengonsumsi kafein itu langsung dari kopinya saja daripada kita memakai. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Farel izin bertanya. Saya. Salah jadi. Oke, silakan. Salah segin dulu. Aku kah? Jadi seperti yang kalian sampaikan Salah tadi. segin dulu. Iya. Seperti yang kalian sampaikan tadi, kopi bisa dijadikan bahan untuk konsumsi saat diet. Saya ingin bertanya, apakah ada aturan khusus untuk pembuatan atau penyuduhan kopi untuk orang yang ingin melakukan diet? Untuk aturan pembuatan di sini tidak ada namanya cara yang harus digunakan atau cara khusus untuk pengolahan kopi. Banyak cara yang bisa digunakan atau jenis yang dapat digunakan untuk pengolahan kopi. Contohnya Americano, P60 yang kami gunakan ini, dan juga espresso. Karena jenis-jenis ini sangat-sangat familiar di kalangan halayak ramai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia banyak digunakan ketiga metode ini. Dan untuk takaran dari jenis kopi yang digunakan ini tidak ada takaran khusus atau takaran tertentu untuk mendapatkan ekstraksi kopi yang sangat maksimal atau yang sangat bagus, karena tergantung lagi kegunaannya apa dan kebutuhannya seperti apa. Karena semakin banyak kadar kopi yang digunakan dalam satu penyeduhan akan sangat mempengaruhi hasil dan juga kadar dari kafein dan juga kadar dari nilai gizi kopi tersebut. Oke. Oke, selanjutnya. Baik. Gaya lu Ferel, ditantang sama Ferel. Ayo siapa lagi yang mau? Ayo.
Bu Wiji ada mau ditanyakan Bu Wiji? Dia memilih kopi nih, silakan. Bu Wiji, dia judulnya apa Peral? Dia ada Bu Wiji. Kadar kafein. Kadar kafein yang terdapat pada kopi saset dan kopi giling segar, Bu. Itu berbeda begitu ya? Iya, perbedaannya, Bu. Oh, gitu. Kalau misalkan nih, itu kan yang kamu bahas cuman kafeinnya doang gitu. Kalau yang kalian suka itu yang banyak kafeinnya atau enggak? Kami lebih ke rasa yang kami dapat dari ekstraksi kopinya, Bu. Berarti tidak memperhatikan lagi kafeinnya banyak atau tidak begitu ya? Kadang kalau kita memesan suatu menu, biasanya beda-beda metode penyeduhan, beda-beda juga kafeinnya. Jadi kami sebelum memesan suatu menu tuh kami mencari tahu dulu, Bu. Misalnya yang ini terlalu besar kafeinnya dan kami cuma ingin nongkrong dan santai, kami kadang bakal memesan itu walaupun itu rasanya enak. Kami bakal memesan menu yang lain yang sesuai dengan kebutuhan kafein kami aja, Bu. Oh, sekarang gini, kalau kamu suka yang seperti itu, saya kasih waktu dalam waktu 1 minggu, olahlah kopi kamu itu menjadi makanan lain selain kopi diseduh doang. Oke, thank you, terima kasih. Oke, itu ya. Berarti nanti kamu minggu depan ya, Senin ya. Senin depan itu udah jadi. Waduh. Oke. Oke, Bu, siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, ditunggu Bu Wiji di sekolah ya. Bu Wiji sama Oke, Bu. Bu Mahrita ya nunggu ya. Nah, Bu Mahrita juga nunggu. Makanan kan, Bu? Nah, makanan. Dan hasil olahan kalian sendiri dan nanti perlihatkan video pembuatannya. Siap. Ya kan ini ya? Yes, karena tidak boleh beli es krim. Nah, es krim kata Bu Wisdina. Boleh, mau kata terserah. Es krim rasa. Oke, sip. Ada lagi? Cukup untuk Feral? Ya, silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada? Cukup? Cukup kayaknya, udah puas Feral, Ivan. Iya, terima kasih. Kembalikan ke Love ya. Angsana Farel dan Irfan atas presentasinya dan menjawab pertanyaan yang banyak. Selamat mengerjakan tantangan dari Ibu Wiji. Baik. Iya, terima kasih. Baik, kita beri apresiasi dulu untuk semua peserta yang sudah mempresentasikan semua hasil API-nya. Baik, selesai sudah untuk sidang sesi ini. Sekali lagi kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para peserta dan para penguji pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sidang selanjutnya. Bye-bye. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Alhamdulillah. Sip.